Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak surga kelas 6 SDIT Permata? Mari kita belajar lagi di tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, bagian kedua. Sudah siap semua? Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tema 1 subtema 3 adalah Bahasa Indonesia tentang kesimpulan, IPA tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, IPS kehidupan politik negara ASEAN, flora dan fauna endemik di ASEAN, PKN penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah SPDB tentang teknik pewarnaan patung dan membuat pameran karya seni. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia saja, tetapi juga untuk penduduk di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang sama, tetapi memiliki fakta politik yang berbeda-beda, serta flora fauna endemik yang berbeda-beda pula. Fakta politik negara-negara ASEAN serta flora dan fauna endemik di ASEAN. Sebelum lebih lanjut kita membahas fakta politik negara-negara ASEAN serta flora dan fauna endemik di ASEAN, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan flora dan fauna endemik di ASEAN? Yang dimaksud dengan flora dan fauna endemik di ASEAN adalah flora dan fauna khas yang ada di Asia Tenggara. Ayo anak-anak kita bahas. Untuk yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam, kepala negaranya adalah Sultan. Kepala pemerintahannya Sultan. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu sebagai bahasa resminya, sedangkan bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Brunei Darussalam. Mata uangnya adalah Brunei Dollar atau BND. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Allah Peliharakan Sultan. Untuk flora fauna endemiknya, flora meranti merah dan meranti kuning. Sedangkan faunanya adalah cupang Brunei, pelanduk, kancil. Brunei merdeka setelah 1 abad dijajah oleh Inggris. Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapita tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Artinya pendapatan setiap warga negara rata-ratanya paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Negara Kamboja, kepala negaranya adalah seorang raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Bahasanya adalah Khmer. Mata uang riel atau KHR. Hari kemerdekaan Kamboja adalah 9 November 1953. Kemerdekaan Kamboja diperoleh dari Perancis. Lagu kebangsaannya adalah Nokoreach atau Royal Kingdom. Flora fauna endemik negara Kamboja adalah flora Palma borassus, lamtoro, dan daun jintan. Untuk faunanya adalah kukang kerdil, seladang, burung belibis, itik liar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad 19 sampai dengan abad 23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang terkenal adalah Candi Angkor yang bisa dilihat di bendera Kamboja. Negara selanjutnya yang akan kita bahas adalah negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki kepala negara, yaitu seorang presiden. Kepala pemerintahannya juga presiden. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Sedangkan bahasa resminya adalah bahasa Indonesia.
Mata uang yang digunakan adalah rupiah atau IDR. Hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Flora dan fauna endemik Indonesia sangatlah bermacam-macam. Untuk kali ini Ustazah hanya memberikan beberapa contoh saja. Untuk flora endemik Indonesia adalah anggrek hitam, matoa, bunga bangkai, kayu cendana. Untuk fauna endemiknya adalah busa bawean, macan tutul, bekantan, jalak Bali, burung cendrawasih, dan lain-lain. Indonesia merupakan negara dengan wilayah terluas di kawasan Asia Tenggara dengan memiliki 17.000 pulau, ratusan suku, serta dialeknya, beberapa agama, dan beraneka ragam budayanya. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Negara selanjutnya adalah negara Laos. Negara Laos, kepala negara adalah seorang presiden. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Vientiane. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Mata uangnya adalah kip atau lak. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949 yang diperoleh dari Perancis. Lagu kebangsaannya adalah Pengsat Lao atau Hymn of the Lao People. Untuk flora dan fauna endemiknya, flora, bambu, liana, rotan. Sedangkan faunanya adalah gajah, macan kumbang, macan tutul. Negara Laos disebut juga sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Laos mendapat kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1954 setelah ditetapkannya Perjanjian Jenewa. Negara berikutnya adalah Malaysia. Negara Malaysia, kepala negaranya yang di-Pertuan Agung, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Sedangkan bahasa sehari-hari ada bahasa Inggris, Cina, Tamil. Mata uang ringgit atau MYR. Hari kemerdekaannya adalah 31 Agustus 1957. Kemerdekaan negara Malaysia didapatkan dari Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Untuk flora dan fauna endemik Malaysia, floranya adalah asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro. Sedangkan faunanya adalah bulus, garangan Jawa, harimau Malaysia, katak gembong, labi-labi hutan. Negara Malaysia adalah negara kerajaan yang berbentuk federasi. Negara Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Myanmar. Negara Myanmar memiliki kepala negara seorang presiden. Kepala pemerintahannya presiden. Ibu kotanya adalah Nai Pai Tau. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Mata uangnya adalah Kyat atau MMK. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Kemerdekaan Myanmar diperoleh dari Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Kaba Mai Kye atau Till the End of the World Myanmar. Flora dan fauna endemik Myanmar adalah flora, pohon ek, pinus, tumbuhan paku, tumbuhan padau. Untuk fauna endemiknya adalah babun, babi hutan, kijang, tero, merah hijau. Negara Myanmar pada tahun 1948 menganut sistem demokrasi parlementer di bawah pimpinan Perdana Menteri UNU. Tahun 1958, kekuasaan UNU diambil alih oleh kekuasaan militer di bawah pimpinan Jenderal U Ne Win, dan sejak itu Myanmar menganut sistem satu partai. Filipina. Filipina memiliki kepala negara seorang presiden. Kepala pemerintahannya adalah presiden.
Ibu kota Filipina adalah Manila. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog. Sedangkan bahasa Inggris dan bahasa Spanyol juga dipakai oleh masyarakat Filipina dalam kehidupan sehari-hari. Mata uangnya adalah peso atau PHP. Hari kemerdekaannya adalah 12 Juni 1898, diperoleh dari Spanyol. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hanirang atau Chosenle. Flora endemiknya adalah jeruk, kalamansi, johat, yakal, apitong, ipil, mayapis, banyan. Sedangkan faunanya adalah tarsius, betek kelapa Filipina, belekok sawah, elang ikan kepala kelabu. Negara Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol pada abad 16. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Negara selanjutnya adalah Singapura. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Tapi di samping itu, masyarakat Singapura juga menggunakan bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura atau SGD. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Kemerdekaan Singapura diperoleh dari Federasi Malaysia. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Flora endemik Singapura adalah pohon soga, pohon kamboja, tembusu, bougainville. Sedangkan faunanya adalah bulus, kehung, kepala timah, rembat. Negara Singapura merupakan negara yang memiliki wilayah terkecil di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara maju di antara negara-negara di dunia. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew yang menjabat selama 7 periode berturut-turut. Negara selanjutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand memiliki kepala negara seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Thailand adalah Bangkok, sedangkan bahasa yang dipakai adalah bahasa Thai, yang merupakan bahasa resmi Thailand. Mata uangnya adalah Baht atau THB. Hari kemerdekaan Thailand tidak ada, karena Thailand tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Lagu kebangsaannya adalah Tien Chat Tai atau National Anthem of Thailand. Flora dan fauna endemik Thailand adalah floranya pohon kenduli, pohon mangrove. Sedangkan faunanya adalah gajah, kucing batu, ukang benggala, tupai ekor sikat. Negara Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Dikenal sebagai Siam Thailand yang memiliki arti tanah kebebasan. Negara terakhir yang adalah negara Vietnam. Negara Vietnam, kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya adalah Dong atau PNG. Hari kemerdekaannya adalah 2 September 1945 yang diperoleh dari Perancis. Lagu kebangsaannya adalah Tien Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Flora dan fauna endemik negara Vietnam, floranya adalah bambu, pinus, mangrove. Sedangkan faunanya adalah babi batang, musang rase, pelanduk kecil, macan tutul. Negara Vietnam merupakan negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis. Presiden merupakan kepala negara sekaligus pemimpin militer. Negara-negara Asia Tenggara terkenal akan karya patung-patungnya. Patung-patung setiap negara memiliki ciri khas, bentuk, model, dan warna masing-masing. Bagaimana teknik pewarnaan patung? Bagaimana membuat pameran karya seni patung? Perhatikan penjelasan berikut ini.
pewarnaan patung dan membuat pameran karya seni. Mari kita bahas materi ini. Teknik pewarnaan patung. Teknik pewarnaan patung ada dua macam. Yang pertama adalah teknik pewarnaan akuarel. Apa itu teknik pewarnaan akuarel? Teknik pewarnaan akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis, sehingga hasil warna hampir transparan. Warna tipis didapatkan dengan menambahkan lebih banyak air. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga menghasilkan warna yang pekat. Cat yang dipakai biasanya adalah cat poster atau cat akrilik. Membuat pameran karya seni patung. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat pameran karya seni patung? Yang pertama adalah menyiapkan ruang pameran. Ruang pameran yang akan dipakai perlu dibersihkan dan ditata agar rapi. Penataan ruang seperti mengatur meja dan kursi agar rapi dan memberi kenyamanan untuk pengunjung. Buatlah denah pameran. Gunanya untuk menuntun pengunjung pameran. Letakkan denah di bagian depan pintu masuk pameran. Buatlah dekorasi ruangan agar terlihat lebih menarik. Kemudian yang kedua adalah menyusun hasil karya patung. Susunlah meja-meja agar tampak rapi. Kelompokkan hasil karya patung berdasarkan bahan yang digunakan dan teknik mewarnainya. Hasil karya diberi keterangan nama pembuat dan kelasnya. Bisa bukan? Mudah sekali kan? Anak-anak, setelah kita membuat pameran karya seni, kita juga perlu membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Bagaimana cara membuat kesimpulan dari suatu bacaan? Simaklah pembahasan berikut ini. Kesimpulan adalah hal penting dari suatu wacana, di mana keberadaannya merujuk pada pelajaran atau pesan yang ingin disampaikan melalui penjabaran-penjabaran secara terperinci. Bagaimana cara menyimpulkan teks atau bacaan? Simaklah penjelasan berikut ini. Cara menyimpulkan teks atau bacaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. Kemudian yang kedua adalah menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. Cara menyimpulkan teks atau bacaan yang ketiga adalah buatlah kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, hubungkan semua informasi yang diperoleh menjadi sebuah pernyataan. Susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Ciri-ciri kalimat kesimpulan. Yang pertama, bisa terletak di mana saja pada sebuah bacaan. Yang kedua, menjadi inti dan pelajaran yang bisa diambil. Yang ketiga, hal yang bisa ditarik, misalnya jawaban dan pokok permasalahan. Yang keempat, memerlukan gagasan utama dan penjelas untuk menemukan suatu kesimpulan bacaan. Nah, bagaimana cara menarik kesimpulan dari suatu bacaan? Perhatikanlah contoh cara menarik kesimpulan dari suatu bacaan berikut ini.
Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya tentang penjelasan yang telah Ustazah berikan mulai dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih, selamat belajar dan mengerjakan tugas dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.